Shalom kepada semua sidang jemaat Allah yang sudah berhadir pada sore ini. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini kembali untuk beribadah. Puji Tuhan. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri semua. Kita akan memulai ibadah kita sore ini. Dan kita mau mengundang kuasa Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah kita pada malam ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Sore ini kami telah kumpul kembali di rumah-Mu Bapa. Sehingga kami boleh Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kami datang dengan tubuh yang sehat dan kuat, kami sangat bersyukur. Itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau mau pimpin Tuhan ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhir. Dan biarlah Tuhan Engkau mau tolong Tuhan bagi mereka yang tidak dapat datang pada malam ini. Atau mereka yang dalam perjalanan, Engkau akan memimpin mereka Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan lemah dan sakit, Engkau mau tolong Tuhan supaya Engkau mau lawat mereka sehingga mereka boleh hadir di tempat ini pada minggu yang akan datang. Kami serahkan semua ibadah kami mulai dari awal ini sampai pada akhir. Dan biarlah Engkau saja yang akan menolong dengan kuasa Roh-Mu untuk bekerja tengah-tengah kami sehingga kami boleh merasakan Engkau sangat luar biasa bagi kami. Biarlah kami telah menaikkan doa kami di dalam nama Yesus. Biarlah kami semua akan memuji dan besarkan nama-Mu. Biarlah kita semua pada malam ini mengucap syukur. Dan biarlah kita mau mengucapkan luar biasa Engkau Tuhan. Biarlah kita mengucapkan puji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ada sukacita pada sore menjelang malam hari ini? Coba tepuk kanan kirinya. Saya bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan menyembah Dia ya. Kita akan bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Amin. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dan kita akan lakukan Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah Raja dari segala Raja. Amin. Dan kita mau bersorak-sorai untuk Dia. Haleluya. Amin. Siap? Oke, musik. Haleluya. Sama-sama kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah.
sudah semangat pada malam hari ini? Amin. Coba lihat kanan kirinya sekali lagi. Ya, Tuhan kita maha besar. Ya, Tuhan kita maha kuasa. Amin. Haleluya. Yes. Kita mau menari buat Tuhan. Amin. Siap untuk menari buat Tuhan, saudara? Amin. Mana tangannya? Lambaikan tangannya. Yes, puji Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, kita mau menari buat Tuhan. Amin. Yes. Woo. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Yes. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Yes. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan pada malam hari ini ya. Kita mau berseru dengan Dia. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama. Yes. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Mari kita sama-sama. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus lebih lagi. Amin. Tuhan sudah mati buat kita, memberikan kita kemenangan. Untuk itu kita tidak mau lagi hidup kompromi dengan dunia. Amin. Mau pilihan kita untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Amin. Kita naikkan pujian kita, pilihanku.
tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah ku tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para bapa. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya lihat ada sukacita pada malam hari ini, amin. Haleluya, yang mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya, Yesus pilihan kita, amin. Haleluya, kita akan lebih terus memuji Tuhan. Saya percaya semua kita yang hadir di tempat ini, semua anak-anak muda, tidak ada yang tua. Jadi berikan pujian yang terbaik dengan lebih semangat. Haleluya, mari terus memuji Tuhan. Ada tepuk tangannya buat Allah kita. Haleluya, Tuhan hadir.
hati kita mau masuk dalam penyembahan kita mau berikan terbaik buat Tuhan. Terkadang kita merasa lelah, kita capek. Tapi kita percaya kita punya Allah yang menjadi penolong kita, amin. Dia sumber kekuatan kita. Dia memberikan kita penghiburan. Dia menjadi perlindungan kita. Menjadi kota benteng kita, perisai kita. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa, Engkau kuatku. Haleluya. Bapa, Engkau kuatku. Bapa, Engkau hidupku. Di dalam kelemahanku, Engkau
lembut, mari kita naikkan referen dari lagu ini. Haleluya, haleluya Bapa. Ya Bapa, amin. Jangan kau lepaskan Engkau perlindungan kami yang teguh Tuhan. Perlindungan teguh, benteng dan perisaiku. Pegang erat tanganku, ya Bapa, jangan kau lepaskan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Engkaulah Bapa-Ku. Pegang erat tanganku, ya Bapa, jangan kau lepaskan. Engkau perlindungan teguh, benteng dan perisaiku. Pegang erat tanganku, ya Bapa, jangan kau lepaskan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Engkaulah Bapa-Ku. Tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, jangan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terus pegang erat tangan kami karena kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat semuanya Tuhan. Kami sudah selesai memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biar Engkau terus berlawat Tuhan di tempat ini Tuhan. Melawat setiap kami Bapa, mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh pulang membawa sukacita yang penuh daripada Tuhan. Biar Engkau terus bekerja di tempat ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan juga untuk pembawaan firman-Mu nanti, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada saat sore hari ini. Kita untuk menerima setiap kebenaran dari benih firman Tuhan. Yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Jeffrey Chandra. Siapkan dirimu. Haleluya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, Shalom. Pertama-tama saya mau minta maaf terlebih dahulu karena suara saya hari ini serak sekali. Bahkan 2 hari yang lalu saya tidak ada suara karena kami baru pulang KKR dari Pontianak. Lalu tiba-tiba suara saya hilang dan saya berpikir saya mau WA untuk cancel pelayanan malam hari ini untuk di next schedule. Tapi terus saya katakan, jalan saja, Tuhan pasti tolong. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tantang Bapak Ibu Saudara yang suaranya hari ini dalam keadaan lebih baik untuk kita sama-sama memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Seminggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, seluruh dunia merayakan satu hari yang spesial.
Hari apa Bapak Ibu Saudara? Valentine's. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik beberapa hari lalu saya buka Instagram. Saya melihat Instagram dari Suzette Hatting. Dia berkata, love is not found on February 14. Cinta kasih tidak ditemukan pada 14 Februari. But love is found on John 3rd verse 16. Tetapi cinta kasih yang sesungguhnya ditemukan hanya di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan dengan segala hormat dengan iman di hadapan Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara, kita mau baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali. Seberapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Suatu kali saya ada baca sebuah kisah nyata, dan ini betul-betul terjadi di Eropa setelah Perang Dunia yang pertama. Maka di seluruh jalan-jalan di Eropa dijumpai ada begitu banyak anak-anak yatim piatu yang terlantar di jalan-jalan. Mereka kehilangan kedua orang tuanya, mereka terlantar, mereka kelaparan, mereka tidak ada yang pelihara. Lalu Bapak Ibu Saudara, Amerika kirim bantuan ke Eropa, lalu mereka membuka yayasan sosial di sana, lalu kemudian mereka menampung semua anak-anak yatim piatu itu untuk dirawat di tempat itu. Lalu pada suatu hari datang seorang bapak ke tempat itu. Dari penampilan bapak ini kelihatan sekali, dia sangat menderita dan sangat kesakitan. Jalannya juga sudah tertatih-tatih. Di tangan dari bapak itu dia menuntun seorang anak. Dan anak itu tidak kalah menderitanya dengan bapak itu. Badannya kurus kering, perutnya buncit kelaparan. Tidak terawat sama sekali. Lalu mereka diterima oleh seorang petugas. Dan bapak itu berkata, tolong beri anak ini makanan. Tolong rawat anak ini baik-baik di tempat ini. Namun petugas itu bertanya, mohon maaf Pak, apakah ini anak Bapak? Pada saat ditanya demikian lalu Bapak itu berkata, iya ini anak saya. Namun pada waktu Bapak itu berkata bahwa itu adalah anaknya. Petugas itu berkata, mohon maaf Pak. Peraturan di dalam badan yayasan sosial ini, kami cuma menampung anak-anak yatim piatu. Tapi karena anak ini masih punya bapak, jadi sekali lagi mohon maaf kami tidak bisa menampung anak bapak untuk dirawat di tempat ini. Namun bapak itu berusaha meyakinkan petugas itu sambil berkata, tapi kalau kamu mengerti betapa menderitanya saya, betapa tidak berdayanya saya untuk merawat dan memberi makan anak saya, kamu pasti mau terima anak saya untuk dirawat di tempat ini. Namun petugas itu menjawab, mohon maaf Pak, demikianlah aturannya. Lalu dengan putus harap, bapak itu menatap anaknya. Dan sebaliknya dengan penuh harap anak itu menatap mata bapaknya. Setelah itu bapak ini jongkok, dia peluk anaknya.
dia menangis sejadi-jadinya. Setelah beberapa saat kemudian, bapak ini kemudian bangkit berdiri, lalu bertanya kepada petugas itu, "Jadi maksud kamu, kalau saya mati, baru kamu mau terima anak saya dirawat di tempat ini?" Petugas itu menjawabnya, "Demikian Pak aturannya." Lalu dengan tangan gemetar, bapak itu meletakkan tangan anaknya di tangan petugas itu sambil berkata, "Tolong beri anak saya makanan. Tolong rawat anak saya baik-baik di tempat ini. Berikan semua yang terbaik yang ada di tempat ini untuk anak saya. Sementara itu saya akan urus urusan saya sendiri." Setelah berkata demikian, bapak ini kemudian pergi, lalu membunuh dirinya sendiri. Hanya supaya anaknya bisa diterima di tempat itu dan menerima yang terbaik di situ. Pada waktu saya baca kisah nyata ini, saya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, seandainya saja ada satu orang bapak di dunia ini yang bisa begitu sayang kepada anaknya, sampai dia rela mati hanya supaya anaknya bisa menerima yang terbaik dalam hidupnya. Bukankah itu juga yang Engkau buat dalam hidupku? Bukankah itu juga yang dia buat dalam hidup saudara dan saya?" Sebab ketika dia berkata dia mengasihi kita, dia bukan hanya sekedar berkata bahwa dia mengasihi kita, tapi dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya dia berikan bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja dia sudah berikan buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang dia tidak bisa berikan bagi kita? Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Mari sama-sama katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan
Itu sebabnya Bapa, setiap kali kami mengingat akan cinta kasih-Mu, setiap kali kami mengingat kebaikan dan kesetiaan-Mu di dalam hidup setiap kami merasa malu. Karena atas dasar apa Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. Padahal tidak ada yang baik dari hidup kami ini. Bahkan sampai detik ini kami mengaku di hadapan-Mu, kami masih sering kali mengecewakan Engkau Tuhan. Dengan pikiran kami, dengan perkataan kami, perbuatan kami, bahkan rancangan hati kami. Namun demikian pun Engkau tidak pernah berhenti mencintai setiap kami. Bahkan setiap hari baru Engkau memperbaharui lagi kasih setia-Mu bagi kami. Kami sadar ya Tuhan, sampai kapanpun kami tidak akan pernah mampu untuk membalas segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Selain kami datang di hadapan-Mu, mengangkat hati kami, suara kami, tangan kami hanya demi nama-Mu, dan bersyukur atas segala yang Kau buat dalam hidup kami ini. Itu sebabnya inilah sekali lagi pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Dengan hormat mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah-langkahku.
Dengan iman katakan hari depan indah kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Yang mengecap kebaikan Tuhan katakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku selamanya. Tuhan baik, baik bagi yang tidak keberatan. Mari angkat kedua tangan, katakan di hadapan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik. Ini kesaksian kami di hadapan-Mu malam ini Tuhan. Kasih dan setiamu selamanya. Indah rabaya rabasade, indah. Mari sekali lagi dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Berkatakan setiap kasih dan kebaikan yang telah kita kecap dan alami dalam hidup kita. Selamanya tak pernah kasih dan kebaikan-Mu. Sebab bukan dari kata orang saja kami mendengar tentang Engkau ya Tuhan, tetapi setiap kami telah mengecap dan mengalami sendiri betapa baiknya Engkau ya Bapa. Banyaklah yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Segala jalan-jalan-Mu dan maksud-maksud-Mu. Setiap kali kami mengatakan dan menyatakannya, tidak pernah cukup kata-kata kami untuk mengungkapkannya. Karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terima kasih ya Bapa. Kebaikan-Mu, cinta kasih mulai menghidupi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebagai Bapa yang sangat baik, tentunya seringkali Dia ingin mengirimkan bagi kita hadiah.
Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Tuhan ingin mengirimkan bagi kita hadiah, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang Dia mau kirimkan bagi kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar dan percaya bahwa pasti ada berkat Tuhan yang besar di balik setiap persoalan yang ada dalam hidup kita itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan terus pandang masalah. Sebab kalau hanya masalah yang kita pandang, maka percayalah semakin lama semakin besar. Semakin lama masalah itu akan menjadi semakin besar dan semakin besar. Lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya malam hari ini saya mau ajak kita ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang masalah, tapi pandang kepada Tuhan kita. Maka kita mendapati Tuhan kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada atas hidup setiap kita. Bahwa Tuhan itu selalu menolong kita itu pasti. Namun sekali lagi sayangnya Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan seringkali datang justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Seringkali pertolongan Tuhan datang justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan kita. Bahkan di detik-detik terakhir dari batas kepercayaan kita kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, kalaupun hari ini kita merasa Tuhan itu begitu lambat, biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan kita tidak akan pernah terlambat. Dan Dia tidak akan juga bekerja terlalu cepat. Sebab Dia berjanji, Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya bagian kita hanya berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab pada saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana tangan kanannya akan turun dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita. Apapun keadaan kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Sama-sama katakan, ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Saat ini keadaanmu baik-baik saja, puji Tuhan.
Naikkan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun kalau ada di antara kita pada malam hari ini yang tidak dalam keadaan baik-baik, izinkan saya berkata, jadikan itu sebagai korban syukur kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mempersembahkan korban memang tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu korban dipersembahkan, maka ada dupa yang harum di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu kita menaikkan ucapan dan korban syukur kita di hadapan Tuhan, maka kita sedang menggerakkan kuasa yang tanpa batas itu untuk bekerja menyelesaikan semuanya bagi setiap kita. Dalam hidup ini memang harus kita akui, seringkali tidak mudah untuk melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Di dalam perjalanan hidup kita hari ini, seringkali Dia membelokkan kita kepada jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang tidak menyenangkan bagi setiap kita. Terlebih lagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini, Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Tentang keuangan, pekerjaan, usaha, bahkan masa depan mereka. Nah, saya menyebut semua itu sebagai lembah kekelaman yang sedang kita jalani. Namun berita baiknya Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan, bahwa di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan. Kita tidak berhenti. Kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman itu. Tetapi di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan. Artinya kita sedang melewatinya, lalu meninggalkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan dan masalah kita hari ini, percayalah semuanya ada masa kadaluarsanya. Tidak untuk selamanya Dia membiarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Tidak akan pernah sekalipun Dia membiarkan kita bergumul sendiri dalam hidup ini. Sementara kita menghadapinya, tangan kanan yang perkasa itu akan turun atas setiap kita dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya mari sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama kita mau katakan, ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan. Sekali lagi katakan dengan iman, ketika aku berada dalam kesesakan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kepercayaan kami. Yesus selalu menyelesaikan bagimu. Bersyukur buat kasih-Mu.
Saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, semua itu tidak akan pernah mengubah kebenaran bahwa Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Apa bukti dari kebaikannya bagi setiap kita? Yang pertama, Dia tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Itu sebabnya pemazmur berkata, dahulu aku muda dan sekarang aku telah menjadi tua. Namun belum pernah aku melihat ada orang benar, anak cucunya meminta-minta roti, ditinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melewati kondisi apapun dalam hidup ini, Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Itu sebabnya ketika tangannya sedang menuntun kita menyeberangi samudra kehidupan kita, lalu di separuh perjalanan tiba-tiba badai datang menyerbu kita, ketahuilah kasih dan kuasanya akan tetap sanggup untuk menuntun kita di dalam sisa perjalanan yang masih ada. Dia tidak pernah bekerja separuh jalan. Jadi apa yang Dia telah mulai dengan baik, Dia pasti akan menyelesaikan semuanya sempurna bagi setiap kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Dia berjanji Dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi dalam hidup kita yang melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Ada banyak orang seringkali berkata bahwa Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mau ingatkan, yang paling tahu batas kekuatan kita bukan kita, tetapi Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini engkau masih diizinkan Tuhan untuk mengalami segala sesuatu itu karena Dia memandang kita masih cakap. Sebab kalau kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah di separuh perjalanan hidup kita. Sebab apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekali lagi percayalah, itu tidak akan pernah melampaui segala kekuatan yang ada pada kita. Dan sementara kita menghadapi itu, Dia akan terus menambahkan kekuatannya bagi setiap kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Dia mengirimkan bagi kita Roh Kudus. Malam ini saya mau katakan, hidup kekristenan itu bukan hidup yang bebas dari masalah. Alkitab tidak pernah berkata bahwa Tuhan akan menghapus segala kesedihan dari hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji jalan kita akan selalu bertabur dengan bunga. Itu sebabnya ketika kita sedang menghadapi kegelapan, ketika kita sedang mendapati tidak ada bunga di sepanjang jalan hidup kita, kita tidak punya hak untuk komplain sama Tuhan. Sebab Tuhan memang tidak pernah menjanjikan itu. Tapi satu hal yang kita syukuri, Dia janjikan kekuatannya bagi setiap kita. Sehingga sekali lagi kita cakap untuk menanggung segala sesuatunya itu. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hidup kekristenan bukan hidup yang bebas dari masalah. Tetapi hidup kekristenan adalah hidup yang bebas dari stres. Kenapa orang percaya tidak bisa stres? Karena ada Roh Kudus yang selalu menghibur. Ada Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan. Ada Roh Kudus yang selalu setia membimbing dan menuntun setiap kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjanjikan kemenangan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, Daud tanpa melewati Goliat, maka selama-lamanya tidak akan pernah teruji kualitas hidupnya. Tetapi ketika Daud dengan berani menghadapi Goliat, sesungguhnya dia sedang menaiki anak tangga baru yang lebih tinggi dalam hidupnya sampai dia menjadi seorang raja. Dengan kata lain, next level. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, sekalipun kita sedang tidak mempunyai satu pun alasan untuk bisa percaya oleh karena apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, oleh karena apa yang sedang kita alami, biarlah kita boleh tetap percaya. Kalau Nuh memilih untuk tetap percaya, sekalipun keadaan belum seperti apa yang dijanjikan. Bapak Ibu Saudara, biarlah semua kita tetap memilih untuk juga tetap percaya kepada Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan
Saudara memperkatakan setiap kata yang ada dalam pujian ini. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang justru tengah protes dalam hati. Sejak dari kandungan ibu saya sampai hari ini saya jadi orang percaya. Namun sampai detik ini saya belum pernah mengalami apa yang namanya mujizat itu. Mujizat hanya berlaku bagi orang lain, bukan untuk diri saya. Saya belum pernah mengalami apa yang namanya mujizat itu. Bapak Ibu Saudara, kalau ada terlintas hal seperti itu dalam pikiran kita, izinkan saat ini saya menyadarkan setiap kita. Ketika kita bangun pagi tadi, dan kita mendapati kita masih bernafas, itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak minta banyak dari setiap kita. Yang Tuhan minta cuma satu, apapun, bagaimanapun dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepadanya. Sebab ketika kita sudah tidak percaya lagi, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Mujizat terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Mengapa ada banyak orang seringkali tidak mengalami kuasanya Tuhan? Karena dua kesalahan besar yang seringkali dilakukan dalam kehidupan banyak orang percaya. Kesalahan besar yang pertama, ada begitu banyak orang merasa bahwa dia lebih pintar daripada Tuhan. Itu sebabnya berapa banyak seringkali kita mencoba untuk mengatur Tuhan. Berapa banyak seringkali kita mencoba untuk mengajari Tuhan tentang apa yang dia harus kerjakan dalam hidup kita. Setelah itu kita ancam dia kalau dia tidak melakukan seperti apa yang kita minta. Kesalahan kedua yang terbesar dalam hidup kita, kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk dia segera melakukan apa yang kita perintahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi malam hari ini saya mau katakan, izinkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Kalaupun hari ini kita merasa seperti Tuhan sedang tidak buat apa-apa, percayalah di belakang kita, dia tidak pernah berhenti berkarya bagi setiap kita. Bagian kita hanya mempercayai dia sepenuhnya dan mengandalkan dia. Maka kita akan melihat bagaimana tangannya melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang kita pernah bayangkan dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, izinkan dengan hormat sekali lagi saya jemput semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sebelumnya saya perlu tekankan Bapak Ibu Saudara, bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Jadi saat ini kita tidak sekedar sedang nyanyi bersama di tempat ini. Mengapa? Sebab tempat ini bukan karaoke. Ini rumah Tuhan. Ini ibadah. Itu sebabnya kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya apa? Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, sesungguhnya kita sedang berhadapan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian. Sebab kalau engkau jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian, engkau tidak akan pernah dapat apa-apa. Tetapi jadikan setiap kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Sebab pada waktu kita memperkatakan kata-kata ini dengan iman di hadapan Tuhan, biarkan Tuhan berkata kepada setiap kita, jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Mari sama-sama kita mau katakan sekali lagi. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau Tuhan jadi andalanku,
selamanya. Mari setiap kita yang percaya sekali lagi angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Dia sedang berdiri di hadapan kita masing-masing malam hari ini. Dia sedang bertanya, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Itu sebabnya jangan ada yang tutup mulut dan kau tidak mendapat apa-apa. Tapi mari nyatakan apa yang menjadi isi hatimu di hadapan Tuhan. Dia mendengar setiap seruan hati kita kepadanya. Jamah setiap kami malam ini Tuhan. Engkau yang membawa kami datang di tempat ini. Engkau yang mempunyai urusan dengan setiap kami. Shikana ya Rabbashana. Bantu setiap kami Tuhan, untuk kami bisa mempercayai Engkau lebih dari hari yang kemarin. Bantu setiap kami Bapa, untuk kami boleh tetap percaya. Sekalipun di saat kami sedang tidak mempunyai satu alasan pun untuk bisa percaya. Sebab hidup kami ini hanya oleh karena percaya. Dan satu yang kami yakini, Engkau tidak akan pernah mempermalukan orang yang meletakkan kepercayaannya kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Sekali lagi saya minta maaf Bapak Ibu Saudara, karena suara saya betul-betul puji Tuhan saya masih bisa berbicara, tetapi saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini bukan mencari keindahan, tetapi Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan. Apapun keadaannya Tuhan tetap bisa bicara kepada setiap kita. Puji Tuhan. Saya bersyukur untuk pertama kalinya saya boleh ada di gereja ini, dan saya hari-hari ini sedang memperingati 25 years anniversary dari rekaman saya. Jadi sudah 25 tahun Tuhan mempercayakan pelayanan rekaman ini buat saya. Dan yang kelewatannya Bapak Ibu Saudara, setelah 25 tahun baru saya hari ini diundang ke tempat ini. Bapak Ibu Saudara,
Saya bersyukur selama 25 tahun ini Tuhan mempercayakan pelayanan yang khusus buat saya di dalam pujian dan penyembahan. Selama 25 tahun ini Tuhan sudah mempercayakan 46 album dengan total 66 CD. Dan itu semua cuma karena anugerah Tuhan. Dengan tidak ada modalnya saya ini, dengan kesederhanaan saya, Tuhan bisa pakai. Jadi selalu ada harapan bagi kita untuk Tuhan bisa pakai. Dan saya melihat di sini ada anak-anak, rekan-rekan, adik-adik yang sekolah teologi di tempat ini. Saya percaya Tuhan bisa pakai kalian luar biasa. Siapapun dan bagaimanapun kalian, Tuhan bisa pakai siapapun. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur karena hari-hari ini meskipun di masa pandemi Tuhan masih terus mempercayakan pelayanan yang begitu banyak buat saya, sehingga firman Tuhan tetap bisa disampaikan kapanpun dan dimanapun. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur Tuhan mempercayakan saya CD yang bukan cuma sekedar untuk dijual, bukan cuma untuk sekedar didengar. Ada banyak orang berkata bahwa kekuatan CD-CD saya itu justru ada di narasi-narasinya. CD-CD saya itu beda dengan teman-teman yang lain, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bilang lebih bagus ya Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi beda. Kenapa saya berani bilang beda? Karena kalau CD teman-teman yang lain itu lagu berhenti, lagu berhenti, lagu berhenti, lagu berhenti. Tapi kalau CD saya itu tidak ada berhentinya. Sebab di antara setiap lagu demi lagu selalu ada narasi. Ada kata-kata renungan yang menghubungkan dari lagu pertama sampai lagu yang terakhir. Dan itu yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya rindu bagikan kepada banyak orang. Tetapi di tengah-tengah saya memperingati 25 years ini, ada satu kegalauan juga buat saya. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu yang mengurus CD-CD saya bilang, ada beberapa album saya sudah habis. Lalu saya dengan entengnya bilang, ya sudah copy aja lagi di pabrik, bikin lagi. Tapi ternyata pada waktu dia hubungin pabrik-pabrik CD, ternyata Bapak Ibu Saudara, pabrik-pabrik CD sekarang sudah banyak yang tutup. Saya tidak tahu sampai kapan Tuhan bisa, saya bisa terus membuat rekaman CD. Mungkin ada banyak orang tanya, ngapain sih hari ini kok masih ngotot dengan CD? Kan bisa di iTunes, bisa di mana gitu. Bapak Ibu Saudara, selama 25 tahun saya pelayanan, saya membuat satu kesimpulan bahwa mostly kebanyakan pendengar saya itu usia menengah ke atas, yang kebanyakan gaptek Bapak Ibu Saudara, yang bingung untuk download. Jadi mereka tetap membutuhkan CD itu. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, CD ini sekarang sudah tidak bisa didapatkan dimanapun, di toko manapun. Itu sebabnya setiap kali pelayanan saya terpaksa harus membawa CD-CD ini supaya orang bisa mendapatkannya. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa panjang, saya tidak bisa banyak yang saya sampaikan, tapi saya berdoa lewat CD-CD ini, biarlah Tuhan bisa berbicara lebih banyak lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya jamin Bapak Ibu Saudara, di CD tidak seperti ini suaranya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu, shalom, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam ini. Kita akan nyanyi lagi lagu Ku Naikkan Syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Puji syukur bagimu, ku tinggikan
yang baik, sangat baik. Kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah pada malam ini Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Walaupun melalui pujian kami bersyukur Tuhan. Engkau telah mengirimkan Pak Jeffrey Chandra untuk membawakan kebenaran firman-Mu. Engkau akan memberkati Tuhan apa yang telah dilakukannya Tuhan. Semuanya Tuhan Engkau akan berkati dan Engkau akan cukupi semua yang diperlukannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan banyak jiwa boleh dimenangkan melaluinya di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Dan mari Tuhan kami juga akan tinggalkan tempat ini. Engkau mau tolong Tuhan kepada kami semua yang akan melalui hari-hari. Dan kami tahu hari-hari kami akan bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati semua yang melakukan aktivitas di dalam minggu-minggu yang akan datang ini Tuhan. Di hari-hari minggu yang akan datang ini kami boleh tetap setia mengiring kepadamu. Dan kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Seperti Engkau pun tidak pernah meninggalkan kami. Janjimu ya dan amin. Biarlah kami tetap setia Tuhan. Engkau juga mau tolong bagi mereka yang tidak dapat hadir pada malam ini. Kemungkinan besar mereka dalam keadaan yang lemah dan sakit. Mari Tuhan Engkau mau berkati mereka. Engkau mau pulihkan kesehatan mereka. Sehingga mereka boleh datang kembali untuk beribadah di tempat ini. Dan biarlah Engkau akan tolong kepada kami semua untuk menerima berkat daripadamu Tuhan. Biarlah berkat, kita akan angkat tangan kita semua. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus. Dan persekutuan indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini. Sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan bersama-sama dengan Engkau tinggal dalam kekekalan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin, amin.